dan Pak Halil. Saya membidangi divisi perencanaan data dan informasi, lalu Pak Halil membidangi divisi teknis pemilu. Sementara yang membidangi divisi sosialisasi SDM dan Parmas Pak Hanafi lagi di Jakarta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk tidak membuang waktu, kita kasih kesempatan dulu ya Pak Halil ya kepada Bapak Ibu. Mungkin perwakilan siapa yang bisa menyampaikan duluan maksud kedatangan dan kesempatan ini untuk mengunjungi kantor ini bersama rekan-rekan dari TAF dan juga staf dari Bapanas di tingkat pusat. Jadi saya mewakili Kedutaan Besar Australia bersama Mbak Ulan di sini. Kami mendukung satu program. Kami mendukung satu program dalam Bapanas Australia, namanya Democratic Resilience. Dan program ini mendukung prioritas Indonesia mengenai demokrasi. Dari pemerintah Australia mau mendukung mitra-mitra di kawasan Indo-Pasifik untuk dengan tujuan stability, peace dan prosperity. Ini kestabilan, perdamaian dan kesejahteraan. Sudah. Jadi karena itu kami mendukung program Democratic Resilience di Indonesia yang bekerja di tingkat nasional dengan KPU dan Bawaslu melalui program IFES, juga di tingkat subnasional atau daerah-daerah bersama beberapa LSM yang seperti YPPM, ya, IPPM, maaf, saya pakai penunjukan bahasa Australia, ya, dan juga Asian Foundation. Jadi ini kali pertama staf dari DFAT mengunjungi proyek di Provinsi Maluku, karena program ini mendukung 4 provinsi, yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Maluku. Jadi tujuan kunjungan kami dari DFAT dan juga dari staf dari Asian Foundation ke sini adalah untuk melihat dampak dari program saat ini dan juga untuk mendengarkan dari mitra-mitra di pemerintah dan juga dari LSM, ya, apa prioritas bapak-bapak mengenai demokrasi dan khususnya dengan pemilihan, dan kami siap untuk mendengarkan masukan khususnya mengenai kolaborasi atau kerjasama dengan IPPM dan mengerti lebih banyak mengenai konteks di sini. Jadi ini secara umum alasan kami datang ke sini, dan kami sangat senang bisa lihat prioritas di sini. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas waktunya. baik, mungkin ada yang tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, salam. Terima kasih Pak Halil yang bisa menerima kami dadakan. Cukup dadakan juga teman-teman dari sekretariat KPUD yang saya hormati. Ini rombongan cukup besar Pak dari Jakarta, dari Asian Foundation, ada Mbak Kiki juga, ada Mbak Ade. Tadi seperti ada Mbak Ula dari DFAT, kemudian Emma dari DFAT, juga dari Bapanas.
Kira-kira kami sudah kami ingin jelaskan dulu sedikit bahwasanya sejak kira-kira 2 tahun yang lalu kita bekerja sama dengan YPPM untuk mendorong mempromosikan demokrasi yang inklusif begitu di Kota Ambon ini dan juga di Maluku Tengah di kabupaten. Kami banyak diskusi dengan kelompok-kelompok anak muda, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga dengan pemerintah untuk mendorong bagaimana demokrasi kita berkualitas. Belakangan dan sudah banyak Pak dinamika di lapangan, di bagaimana teman-teman mengkonsolidasi diskusi-diskusi yang baik gitu ya, di tingkat lapangan. Dalam tahun terakhir ini karena tahun pemilu, tampaknya kita ingin mengekskalasi lagi tentang gimana caranya pemilu kita atau masyarakat sipil ini bisa menjadi bagian penting di sebuah kota bersama dengan institusi seperti KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah daerah untuk bisa menciptakan kira-kira pemilu yang berkualitas begitu, yang tentunya selama ini menjadi tantangan kita. Nah, kami berharap hari ini kita berdiskusi mencari peluang-peluang bersama. Apa sih yang kita bisa sama-sama kerjakan, kita kolaborasikan, atau jika ada misalnya keluhan-keluhan dari apa yang selama ini kami lakukan dan Bapak dengar, bisa juga disampaikan kepada kami gitu, sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya. Saya kira itu saja singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pemilu 2024 ini kita tadi kan bicara tentang kualitas demokrasi dan lain-lain. Kalau KPU, kualitas demokrasi itu lebih pada peningkatan partisipasi. Nah, memang masalah kita itu memang kita tidak mempunyai data, gambaran data menyangkut dengan tingkat partisipasi tersegmentasi. Apalagi kalau sepengetahuan saya semenjak saya terlibat di KPU ini, untuk pemilihan yang selalu saja pemilihan kepala daerah itu tingkat partisipasinya untuk kabupaten ya, untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kalau kita compare dengan pemilihan legislatif, tingkat partisipasinya selalu tidak sama. Kalau untuk pilkada itu tingkat partisipasinya relatif lebih tinggi, sementara untuk pemilihan legislatif itu lebih rendah tingkat partisipasinya. Memang ada sedikit peningkatan di pemilu tahun 2019 karena pemilu legislatifnya itu berbarengan dengan pemilu presiden, dan kita menemukan secara gambarannya adalah justru partisipasi untuk menggunakan hak suara di pemilu presiden itu lebih tinggi daripada pemilu legislatifnya. Nah, padahal bayangan kita itu harus ada keselarasan antara tingkat partisipasi untuk pemilu legislatif dan tingkat partisipasi untuk pemilu eksekutif atau presiden dan kepala daerah. Olehnya itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sebagai mitra atau sebagai lembaga untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu kami sangat mendukung dan mendorong, terutama untuk wilayah yang memiliki partisipasi pemilih yang rendah. Kalau untuk 2019 itu Kota Ambon tidak termasuk wilayah yang tingkat partisipasinya rendah. Ada beberapa kabupaten kita memang punya data juga, tapi di revisi yang pegang saya belum tidak hafal tempatnya. Tetapi ada sekitar 2 atau 3 kabupaten yang pemilihnya tingkat partisipasinya itu cukup rendah dibandingkan oleh rata-rata nasional. Olehnya itu, memang keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi dalam peningkatan demokrasi
peningkatan demokrasi ini kan ujungnya partisipasi sebenarnya. Jadi kesadaran masyarakat, karena kita ini kan lebih berada pada penggunaan hak politik itu adalah hak, bukan kewajiban kayak di negaranya ibu itu ya. Kalau kita hak, jadi mau gunakan atau tidak menggunakan tidak ada sanksi sosial maupun sanksi administratifnya. Kalau di beberapa negara yang lain kan pasti ada sanksi. Kalau yang penggunaan hak pilih itu adalah kewajiban, pastinya punya sanksi administratif atau sanksi sosial. Ya, sehingga kita ini untuk partisipasi pemilih itu lebih pada kerelaan, orang mau berpartisipasi atau tidak. Olehnya itu memang dorongan dari masyarakat civil society, dalam hal ini yang didampingi oleh NGO yang bergerak dalam bidang kepemiluan, itu sangat penting dalam hal mendorong masyarakat berpartisipasi di dalam pemilu. Terutama juga adalah kelompok-kelompok yang pelibatan dalam kekuasaannya itu sangat minimal, terutama kelompok perempuan dan kelompok pemilih pemula. Kenapa? Karena memang dari tahun ke tahun yang kita lihat tingkat partisipasi perempuan untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan diri itu sangat minim. Saya merasakan sendiri ada beberapa untuk keterpenuhan keterwakilan 30% saja itu partai agak kesulitan. Kita sudah mendorong batasan-batasannya harus bisa ini, tetapi pelibatan perempuan yang mau terlibat, bahkan ada yang menurut informasi yang kami dengar, ada yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR, tetapi diancam oleh suaminya akan diceraikan. Dan itu terjadi di Provinsi Maluku, partai yang cukup besar juga. Artinya bahwa kesadaran ini yang perlu dibangun. Jadi jangan hanya konsentrasi memberdayakan perempuan untuk terlibat di dalam politik, tapi melupakan laki-laki yang menjadi penghambatnya. Jadi banyak kegiatan yang kita lihat di lembaga swadaya ini, intervensinya selalu perempuan, kaum marginal. Sementara kekuasaan itu hanya diberikan kepada laki-laki. Bagaimana caranya kita ingin sama-sama mendorong pelibatan politik? Kita pikir itu yang bisa kita sampaikan untuk mengawali diskusinya. Lebih dan kurang kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Halim. Bapak Ibu sekalian, memang kalau bicara pemilu atau election ini memang agak sedikit unik. Nah, untuk kita sekarang 125 hari lagi menuju hari pencoblosan. Jadi ya Valentine Day. Jadi kalau tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang, kita hari kasih suara. Nah, dalam konteks ini sebenarnya memang kalau kita membuka breakdown data-data pemilu di Maluku, berkaca dari pemilu 2019, memang keterlibatan perempuan dalam menggunakan hak pilih masih kurang, karena kita mencatat hampir 100.000 pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT tapi tidak menggunakan hak pilih. Lalu yang berikut, kalau lihat dari konstruksi jumlah pemilih untuk pemilu 2024 nanti, itu jumlah pemilih perempuan di Maluku itu surplus atau kelebihan 24.000 dibanding laki-laki. Jadi pemilih laki-laki itu 648.058, lebih banyak perempuannya. Ada selisih 24.000 pemilih perempuan. Tapi yang menarik lagi, justru kalau kita bicara tentang partisipasi, bukan hanya perempuan, tapi pemilih terbanyak 63% adalah kalangan milenial dan generasi Z yang lahir 1982 sampai baru yang 17 tahun. Itu jumlahnya sekitar 846.000 orang untuk pemilih Maluku. Dari total pemilih Maluku 1.341.012. Jadi 63% pemilih itu generasi yang lahir 1982 sampai yang baru 17 tahun.
Nah memang kalau kita berharap dari teman-teman LSM dan kerjasama dengan pihak-pihak NGO dan lain-lain untuk membantu, sasarannya di situ untuk meningkatkan partisipasi, meningkatkan kesadaran menggunakan hak pilih, kesadaran berpolitik, karena memilih adalah hak, karena memang kita hanya sebagai penyelenggara yang memfasilitasi untuk masyarakat menggunakan haknya. Karena pada dasarnya kan kalau ada bahasa kerennya itu Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat adalah suara Tuhan, itu yang dijaga sebenarnya, yang dijaga oleh kita. Tetapi memang KPU tidak bisa bekerja sendiri, melibatkan teman-teman lain dari pihak-pihak LSM dan lain-lain untuk mengisi slot-slot kosong yang memang bisa jadi ada segmentasi yang tidak bisa kita sasar dengan jarak waktu dan intensitas kerja kita, maka kita tidak mampu menyelesaikan di sisi-sisi tertentu, maka itu dibutuhkan pihak-pihak lain untuk mengisi slot kosong itu. Jadi memang yang disampaikan Pak Halim tadi, memang konsen kita kepada keterlibatan perempuan itu penting, bukan hanya dari sisi menggunakan hak pilih, tapi dari sisi pencalonan. Karena memang pola pikir masyarakat di sini masih mengutamakan yang laki-laki. Tapi ini sebenarnya yang harus kita dorong untuk keterlibatan perempuan, bukan hanya sekedar untuk melengkapi syarat undang-undang, tetapi merupakan bagian kesadaran politik untuk bahwa bagaimana perempuan-perempuan ini bisa menjadi bagian terpenting dalam sistem demokrasi kita. Walaupun sebenarnya sudah dikasih barrier 30% batas keterlibatan minimal syarat minimal perempuan, tetapi sebenarnya justru di situ membuka ruang bahwa ada batasan tertentu, sehingga teman-teman biasanya berdiskusi dalam ruang ini seakan-akan bahwa ini ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu tuntaskan sebelum masuk kepada pertarungan bebas di mana semua mempunyai hak. Nah itu mungkin diskusi-diskusi awal yang perlu kita ketahui bahwa memang sistem pemilu di Indonesia, suka atau tidak suka, kita masih dalam tahapan sekarang menyelesaikan sistem administrasi pemilu yang baik. Jadi melakukan pemilu dengan administrasi yang baik dulu. Karena persoalan kesadaran berpolitik dan lain-lain itu memang karena memang kita demokrasi, walaupun disebutkan bahwa negara demokrasi ketiga terbesar tentunya dengan jumlah penduduk pemilihnya 224.000 sekian juta, 24 juta, tapi ada hal-hal penting terkait dengan kesadaran masyarakat itu yang perlu kita dorong bersama, karena suka atau tidak suka kita masih menghadapi kenyataan seperti itu. Jadi memang keterlibatan dari pihak NGO, LSM dan lain-lain sangat diperlukan dalam sistem memberikan informasi edukasi kepada masyarakat yang lebih paripurna. Jadi mungkin kalau ada teman-teman kita bisa men-compare sistem pemilu atau cara kerja KPU sebagai penyelenggara bersama Bawaslu dan DKP secara sendiri-sendiri memang agak sulit, karena memang kalau dalam sistem demokrasi itu satu-satunya negara yang memiliki badan pengawas cuma ada di Indonesia. Kalau mungkin di Australia tidak ada badan pengawas. Betul ya? Jadi Indonesia itu ada badan pengawasnya. Jadi ada yang melaksanakan secara teknis KPU, tapi ada yang lembaga yang mengawasi. Sebenarnya itu untuk check and balances antar lembaga, antar kerjanya. Nah kalau itu bisa berjalan dengan baik, itu akan bisa memacu sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Tetapi kembali lagi keterlibatan dari LSM ini sangat membantu kami untuk melaksanakan proses ini, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena proses ini membutuhkan tenaga, effort, membutuhkan dorongan dari semua pihak. Nah ini yang mungkin bisa kita diskusikan, dan sebagai kita bagian dari KPU merasa terhormat bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian dan keutamaan dari Bappenas dari teman-teman LSM. Nah itu adalah satu budaya yang baik untuk menunjang tercapainya satu demokrasi yang baik, terutama di wilayah Maluku yang wilayah kepulauan. Jadi kita Maluku itu terdiri dari 118 kecamatan. 118 kecamatan. Kalau kecamatan kalau bahasa Indonesia apa? Ya, sub distrik. 118. Ada 1.234 desa kelurahan. Lalu ada 5.622 TPS
Jadi tempat pemungutan suara, voting station, ada 5.622. Nah, itu menampung 1.341.012 pemilih. Ya, 1.341.012 pemilih. Itu untuk Maluku ya, untuk pemilu 2024 nanti. Jadi itu gambaran umum Maluku yang mungkin menarik karena dari 100.234 desa kelurahan ini, hampir setengah dari itu terdiri terpisah-pisah. Jadi ada daerah kepulauan termasuk 118 kecamatan itu terpisah. Jadi dinamika tantangan untuk melaksanakan pemilu di Maluku memang agak sedikit beda dengan teman-teman di daratan. Ya, itu yang memang membutuhkan effort, membutuhkan energi tambahan atau nutrisi dari teman-teman NGO lain, LSM dan lain-lain untuk memberikan informasi-informasi yang tadi yang mungkin saja luput dari perhatian KPU. Itu bisa diisi oleh teman-teman sekalian. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang kebetulan saya dengan Pak Halim bukan ini sudah dari KPU Kabupaten duluan. Kita sudah lama 2 periode di kabupaten, baru lain di provinsi. Jadi memang cukup lama lah di dunia ini, sehingga berbagai dinamika, tantangan dan persoalan-persoalan pemilu sedikit banyak kita sudah agak tahu. Tapi ya kembali ke tadi, pemberian pemahaman kepada masyarakat itu memang membutuhkan waktu, karena tidak serta-merta bisa langsung berubah cara pikirnya. Tapi kita membutuhkan waktu, pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa menggunakan instrumen-instrumen lain yang masuk, yang tidak bisa dicapai oleh tangan-tangan penyelenggara pemilu. Itu mungkin yang menjadi dasar pijak berpikir kita untuk meningkatkan partisipasi, meningkatkan kualitas demokrasi di Maluku. Jika kita bandingkan dengan daerah-daerah maju, Australia kan daerah maju, daerah maju, itu mungkin ya disitulah bagaimana caranya Indonesia memulai satu pola demokrasi yang nantinya akan bisa menjadi Maluku kita harapkan bisa menjadi bagian dari pencetus demokrasi yang baik di Indonesia. Itu yang mungkin dari sisi tantangan dan dari sisi harapan kita. Selanjutnya mungkin yang lain ada ingin menambahkan dari Bapak Nas atau dari ya silakan. Dengan Mas siapa? Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Izin pimpinan rapat, saya Zulfi dari Bapak. Saya mewakili ibu kami, Ibu Asri, beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang juga dilakukan bersama dengan kegiatan ini. Secara keseluruhan, ada banyak informasi yang sudah disampaikan dan saya rasa itu juga sudah sangat kaya gitu. Kami dari Bappenas mengapresiasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Perlu juga kami sampaikan itu bahwa Bappenas saat ini sudah memiliki arah kebijakan yang sejalan dengan apa yang KPU lakukan. Gitu. Ada beberapa arah kebijakan yang kami canangkan. Salah satunya terkait dengan penguatan inklusivitas dan partisipasi yang bermakna. Begitu. Jadi kami di Bappenas sangat mengapresiasi kerja-kerja pemerintah di level daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang partisipatif dan damai. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari Bappenas. Yang lain ada Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ada pertanyaan atau diskusi lah. Tampaknya belum terpenuhi ya. Apakah ini semua partai politik yang ada di Provinsi Maluku belum memenuhi kuota tersebut, atau sebenarnya mungkin sudah ada beberapa yang belum, dan mungkin dari beberapa kajian atau observasi dari kawan-kawan KPU, tantangan terbesarnya itu apa? Kalau tadi kan disebutkan contoh ya Pak ya, sebenarnya contoh memang ada, misalnya dia mau maju sebagai salah satu kandidat, tapi suaminya tidak memperkenankan gitu. Tapi secara umum di di masyarakat Maluku sendiri, pandangan terhadap kandidat perempuan itu seperti apa? Apakah
mirip mungkin seperti di Aceh gitu ya, yang secara mereka membawa ke ranah agama itu gimana itu digunakan oleh banyak pihak itu untuk menghalangi perempuan untuk tampil di ranah publik gitu, karena buat mereka itu tidak baik gitu ya, perempuan ada di ranah publik, tugasnya di rumah dan sebagainya. Nah di Maluku sendiri seperti apa? Karena di sini kan lebih heterogen ya, lebih diverse gitu. Yang pertama Pak. Kemudian yang kedua TPS tanpa ada halangan misalnya ya. Kemudian apakah juga ada misalnya program sosialisasi dengan menggunakan bahasa isyarat untuk saudara-saudara kita yang tuli gitu, apakah ada program seperti itu? Nah itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, tadi menarik sekali Pak yang disampaikan oleh Pak Engel, itu menarik sekali yang disampaikan terkait dengan 63% pemilih di Maluku itu rupanya adalah kawan-kawan muda, baik dari generasi milenial maupun Z. Nah, ini apakah juga ada program khusus Pak dari KPU untuk menjangkau kawan-kawan muda, terutama ini kawan-kawan muda yang masih menjadi pemilih pemula Pak, yang pertama kalinya nyoblos gitu di tahun 2024. Itu Pak, terima kasih. Tidak menjadi masalah lagi karena Maluku itu sudah punya bupati perempuan pertama itu di Kabupaten Buru Selatan. Lalu kemudian memang kemudian di Kota Ambon itu ketua DPRD-nya malah perempuan. Walaupun memang secara agregatif tingkat keterpenuhan 30% keterwakilan di DPR juga belum cukup, tetapi sudah lebih baik daripada sebelumnya. Lalu untuk keterlibatan perempuan di ranah publik sebenarnya kalau di Maluku itu nggak ada faktor agama, jadi semuanya sudah bisa terlibat. Tetapi memang dorongan untuk perempuan untuk lebih terlibat dalam hal kontestasi itu memang agak gini. Dari kita, contohnya saja kita di DPD RI, ya, di DPD RI perwakilan Maluku itu 3 perempuan, 1 laki-laki. DPR RI 2 perempuan, 2 laki-laki. Untuk keterpilihan tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah memang mungkin konstruksi budayanya. Nah, di Ambon, di Maluku ini kalau bicara budaya kita agak sedikit bermasalah karena kita tidak seragam budayanya. Dari 1234 desa yang disebutkan oleh Pak Engel tadi, itu masing-masing wilayah punya budaya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana caranya perempuan bisa terlibat dalam sektor publik, nah itu yang masalahnya di situ. Nah itu konstruksi budayanya, bukan agamanya. Kalau agamanya cukuplah, orang sudah tidak lagi, karena masalah pemilu itu masalah dunia, bukan masalah agama begitu. Jadi lalu menyangkut dengan 30% keterwakilan perempuan untuk pencalonan ini di DPRD Provinsi Maluku, bakal calon anggota DPRD untuk Provinsi Maluku itu semuanya tercukupi, tetapi kemudian ada yang kurang daftar calonnya dari beberapa partai politik karena faktornya perempuan tidak mau mendaftar. Akhirnya mereka ada kesulitan untuk, sehingga ada beberapa di DCS kemarin itu kita menghapus sekitar 2 atau 3 daerah pemilihan karena perempuannya tidak mau. Ada yang sudah mendaftar kemudian menarik diri lagi, kelengkapan berkas dan macam-macam. Jadi memang kalau saya dulu pandangannya adalah politik itu urusan laki-laki dulu. Konstruksinya mungkin sampai sekarang ini belum banyak berubah di masyarakat Maluku. Karena rata-rata yang kita lihat itu lebih banyak laki-laki yang ikut kontestasinya. Dan itu sangat penting. Lalu yang berikutnya juga menyangkut dengan peran untuk disabilitas. Untuk disabilitas itu
kami di provinsi ini kalau tidak salah pernah melakukan 2 atau 3 kali kegiatan dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam fokus grup diskusi, dalam diskusi terkumpul untuk melibatkan lebih banyak dan kemudian juga ada juga yang bekerja sama waktu dasar dengan YPPN. Dengan YPPN. Cuma memang secara detail saya mohon maaf, saya tidak punya datanya berapa kali bentuk kegiatannya apa karena memang saya fokusnya di pencalonan. Jadi tidak terlalu apa. Saya pikir itu yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Halim. Saya kira menambahkan saja di pertanyaan tadi. Nah, kalau keterlibatan teman-teman disabilitas ini, kita kalau KPU Provinsi Maluku memberikan informasi awal dalam perekrutan teman-teman PPK dan PPS, dan ada beberapa teman-teman penyelenggara justru ada teman kaum dari disabilitas, ada saudara-saudara yang disabilitas masuk, ada anggota PPK di Maluku Barat Daya. Ada beberapa tempat itu yang memang ada teman-teman melibatkan teman-teman disabilitas. Lalu memang kerjasama beberapa kali sosialisasi itu juga melibatkan mereka terkait pemilih 63% pemilih generasi milenial dan generasi Z. Sekarang memang lebih fokus kita kepada pemilih-pemilih pemula. Jadi di kampus, memang saya yang paling bukan divisi sosialisasi, tapi kan biasanya kita bicarakan dalam pleno. Itu kerjanya Pak Hanafi memang ke beberapa kampus, beberapa sekolah, SMA, dan kita akan sasar di situ. Karena memang tadi presentasinya cukup besar itu, 63% pemilih yang memang generasi itu. Walaupun sebenarnya kalau di milenial rata-rata sudah pernah menggunakan hak pilih di pemilu lalu. Kalau generasi milenial karena kira-kira 82 gitu ya. Tapi kalau yang generasi Z itu rata-rata pemilih pemula semua. Nah itu yang kita perlu sasar dan jumlahnya cukup banyak, 400.000 sekian pemilih di Maluku. Nah itu dia tersebar di 11 kabupaten kota. Jadi bukan terfokus di satu kabupaten seperti Kota Ambon tidak, tapi dia tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Sehingga memang pola pendekatannya juga pola pendekatan kepulauan, bukan pola pendekatan kabupaten. Jadi memang strategi itu yang tadi saya bilang bahwa tidak bisa hanya KPU sendiri, tapi memang membutuhkan kerjasama dengan teman-temannya. Memang sudah beberapa kali teman-teman KPU dan dari bagian sosialisasi Panmas sudah bekerja sama ya dengan teman-teman LSM untuk mengemas itu dalam bagaimana format sosialisasinya. Dan saya pikir itu mungkin akan kita berharap di pemilu 2024 bisa meningkatkan, menaikkan kembali partisipasi yang sudah terlewatkan di 2019 kemarin, yang memang untuk pemilih perempuan cukup besar kemarin yang keterlibatan sudah terdaftar dalam DPT, tapi tidak sampai ke TPS. Alasannya banyak. Kalau kita tracking ke bawah, alasannya banyak. Ada yang karena waktu itu sibuk masa, ada yang karena jadi banyak sekali alasannya dan tidak bisa. Nah, kadang-kadang memang di pola pikir ini yang perlu kita perlahan-lahan melakukan pendekatan untuk bisa terjadi perubahan-perubahan baik, karena memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kalau kita lihat anak-adik kita yang perempuan yang kuliah sumber dayanya cukup bagus, itu rata-rata jadi PNS, ASN, rata-rata. Sehingga mau mengharapkan yang selesai kuliah terlibat dalam politik tidak agak susah. Nah itu juga satu kendala yang kalau kita lihat berpengaruh terhadap bagaimana mendorong kualitas pemilih-pemilih perempuan untuk terlibat langsung dalam politik. Mungkin ada yang lain? Tergelitik ketika Bapak dengan bisa menyebutkan angka-angka itu ya, buat saya itu hebat banget loh, bisa hafal gitu ya. Nah tapi saya mau ngomongin meaningful participation juga. Semoga teman-teman data pemilih yang dari disabilitas juga ada datanya ya Pak. Mungkin Bapak memang ada. Nah kalau misalnya itu saya juga memastikan apakah keterlibatan teman-teman lembaga yang memang mengampuni ke isu disabilitas kayak PPDI atau HWD itu juga sudah terlibat dalam proses membantu mengumpulkan data pemilih ya Pak, serta kebutuhan mereka untuk bisa ikut dalam pemilu itu gitu, misalnya kebutuhan di TPS-nya. Nah, apakah itu juga sudah dilakukan di KPU gitu ya, baik provinsi maupun di kabupaten, dan juga mungkin nanti bisa dijadikan apa yang bisa di follow up gitu mungkin dengan teman-teman YPPM dan jaringan, karena kan saya dengar
kita lagi bikin raperda nih Pak untuk yang disabilitas ya, saya rasa hal ini harus juga terakomodir gitu, dan itu sudah menjadi konsep bersama supaya no one life behind itu ya nggak cuma jadi cita-cita, tapi kita punya konkret yang bisa kita lakukan. Itu sih Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berlaku secara Indonesia, seluruh secara nasional. Kalau di Maluku pemilih, karena saya ini terlalu banyak, saya tidak apa, tapi total pemilih disabilitas Maluku ada 5.673 orang. Dia untuk dengan kategori tunanetra itu 767 pemilih. Dia ada sekitar 13,5%. Lalu tunarungu 222 pemilih. Ada lagi cacat fisik itu 2.709 pemilih. Yang fisik ya, kategori fisik 47%. Lalu disabilitas intelektual itu ada 281 pemilih, jadi sekitar 4%. Lalu yang ada kategori lagi disabilitas mental itu ada 1.026 pemilih. Dan tunawicaranya ada 668 pemilih. Jadi kita sudah membagi dia per jenis untuk pemilih Maluku. Nah itu yang nanti kita akan sebarkan untuk menjadi konsen bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan. Tapi memang untuk itu kalau tidak salah Pak Halim, nanti sistem surat suaranya juga disesuaikan untuk teman-teman disabilitas. Ya, pembentukan bahkan TPS juga yang memang dia khusus untuk disabilitas. Jadi memang coba dikemas biar semua bisa menggunakan hak pilih. Dan kita konsen sekali untuk keterlibatan itu. Jadi kalau total Maluku itu ada 5.673 pemilih. Itu yang sudah terdaftar dalam DPT yang siap menggunakan hak pilih 14 Februari nanti. Yang lain? Masih ada yang lain? Apakah bapak-bapak atau ibu KPU yang ada di sini sudah pernah terlibat dalam kegiatan PPKM sebelumnya? Kalau sudah pernah, kegiatan apa aja itu Pak? Dan mungkin bagaimana pendapat bapak terkait kegiatan yang diadakan PPKM, atau mungkin ada saran atau masukan? Terima kasih. Ini Pak Halim dulu. Ya, Democratic Institute. Jadi sudah inilah. Ya terakhir kalau kerjasama dengan Bappenas itu di Peace to Development Pak, dari Bappenas. Kita sudah banyak terlibat. Lalu khusus untuk program yang berhubungan dengan demokrasi, saya tidak ingat rinciannya. Beberapa kali memang sudah dilibatkan bahkan difasilitasi, mereka memfasilitasi, kita memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan beberapa kali di sini dan di tempat lain. Bahkan mereka kalau tidak salah pada tanggal 1 September kemarin bekerja sama dengan SLB Sebotamo, LSM Pertuni dan lain-lain. Kita ada bikin acara sosialisasi, lalu kemudian untuk pengecekan apakah perwakilan masyarakat yang pernah yang di SLB itu terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Itu tanggal 1 September kemarin, itu yang terakhir yang kita ingat. Sebelumnya itu pernah beberapa kali kita kalau tidak salah dilakukan juga kegiatannya di sini, dan kami sangat puas karena memang secara spesifik, ya, karena secara spesifik kami tidak resortnya tidak ditargetkan untuk kelompok-kelompok yang seperti kelompok-kelompok disabilitas memang. Tetapi untuk kegiatan umumnya memang kami memfasilitasi. Karena satu slogan KPU saat ini kan aksesibilitas. Aksesibilitas itu nanti diterjemahkan nanti di lapangan adalah kemudahan kepada disabilitas untuk memberikan suaranya, baik itu tempatnya. Jadi kita ada larangan jangan mendirikan TPS di yang ada naikkan tangganya, yang harus bisa ini. Lalu kemudian untuk pemilih yang disabilitas yang matanya buta, entah itu namanya apa sekarang karena sudah
banyak dia punya di kategorinya itu kita juga ada nanti dilaporkan akan dicetak braille-nya. Memang ada tantangan sendiri untuk sosialisasi kalau dalam bentuk braille, karena yang bisa mentransfer sosialisasi terhadap tanda gambar dan sebagainya itu mereka yang sudah beraktivitas di sana, sementara di KPU sendiri tidak punya tenaga untuk itu. Makanya penting keberadaan lembaga swadaya masyarakat, terutama teman-teman LSM yang saat ini yang bekerja sama dengan KPU ya BPM itu untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan berbagai macam program dari KPU kepada para penyandang disabilitas, sehingga nanti keterlibatan mereka dalam pemilu bisa semakin tinggi. Kalau dulu kita punya rekaman terhadap pengguna disabilitas yang menggunakan suara di 2019, 2014 itu ada rekamannya, cuma saja memang tidak dikompil sebenarnya. Jadi mungkin berawal supaya kita bisa melihat kira-kira disabilitas yang memberikan suara ini yang tercatat dalam DPT maupun yang tidak tercatat dalam DPT, tapi pada hari H yang menggunakan suaranya, lalu kita compare dengan lembaga-lembaga lain yang belum pernah kita lakukan. Dan mungkin ke depan kalau misalnya intervensi program dari EPPM tentunya ya, kalau misalnya bisa masuk sehingga kita bisa mengcompile data itu dengan melibatkan teman-teman di KPU Kabupaten Kota Semaluku, sehingga kita punya database, sehingga bisa jadi perbandingan yang lebih efektif untuk intervensi program ke depan seperti apa, tentunya menjadi catatan lebih baik. Betul. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Baik, ya, karena urusan yang sosialisasi, tapi teman-teman teknis Pak Halil sudah jelaskan. Itu ada bukti foto-fotonya tadi, keterlibatan dengan teman-teman apa namanya? Ya, kebetulan yang di foto itu namanya Pak Hanafi, dia yang di bidang ini. Mana foto Pak Hanafi tadi? Yang beliau yang paling senior di sini, Pak. Saya tadi lagi berangkat ada kegiatan di itu. Beliau yang selama ini terlibat langsung dengan teman-teman apa namanya? Ya, dari saya. Mana fotonya, Pak? Pak Hanafi bisa marah kalau fotonya nggak muncul. Ayo. Ya. Ngambek dia nanti. Karena itu bidang dia sebenarnya. Jadi Pak Hanafi di sosialisasi. Iya, divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Namanya Mr. Hanafi Renbaring. Kebetulan pasti memang kita tidak dengar, tapi teman-teman sudah melakukan kegiatan itu berulang-ulang. Ya. Nah, ini. Ya. Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Tanggal 1 September. Ini barusan berarti. Tanggal 1 September. Foto yang kegiatan di sini. Yang tadi sama-sama itu. Belum kan? Ah ya. Jadi karena sebagai informasi anatomi KPU kita 5 orang komisioner masing-masing dengan tugasnya. Ada ketua merangkap anggota, dia membawahi divisi keuangan umum dan domestik. Lalu ada divisi hukum dan pengawasan ke Pak Mudasir Sanadi. Lalu saya di divisi perencanaan, lalu Pak Halil di teknis penyelenggara, Pak Hanafi itu yang membawahi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Banyak sekali sumber daya manusia, banyak sekali di situ. Nah ini ketua, ini Mas Ketua merangkap anggota. Ini pernah berkegiatan yang ketua ya? Oh pernah ya? Lalu itu dengan teman-teman media dari Ambon Express ya, Tajudin ya? Iya, PPM itu, ya. Itu. Jadi memang terdokumentasikan, memang kerja-kerja KPU memang mendokumentasikan semua proses yang telah dilaksanakan. Ini di mana lokasinya? Ya, boleh ya. Milenial eksklusif. Nah ini teman-teman disabilitas. Ya. Pak Haris ya. Ya. Dan banyak sekali memang kegiatan yang sudah dilakukan. Ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Ya,
Jadi kegiatan itu juga melibatkan media, kita melibatkan media. KPU karena sudah ada banyak sukses ya, tidak hanya ada tantangan, tetapi di banyak negara termasuk di Australia dan negara lain selalu ada tantangan untuk demokrasi. Tapi saya ingin menyampaikan selamat sampai sekarang sudah ada banyak sukses di sini dan saya sangat senang bisa mendengarkan lebih banyak mengenai kegiatan KPU sampai sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah ke depan sebelum pemilihan tahun depan, apa prioritas umum untuk KPU supaya ada pemilihan yang adil dan bebas dan sukses ya? Apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai ke depan tahun depan? Apa prioritasnya? Terima kasih Bu Sirma. Nah ini karena kebetulan sekarang tahapan karena KPU itu bekerja sudah ada jadwal tahapan, schedule-nya sudah ada. Jadi ini kerja apa, bulan ini kerja apa itu sudah ada schedule. Di luar itu boleh berimprovisasi, boleh. Nah sekarang masuk di tahapan kegiatannya Pak Halim yang banyak sekarang. Itu pencalonan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Halim. Ya, untuk tentunya kalau bicara tentang prioritas kegiatan, kita memang prioritasnya di tahapan dan jadwal. Karena itu core kita di KPU dalam hal pelaksanaan pemilu di 2024. Cuma memang kalau untuk berkaitan dengan pemilih, memang masih bersifat konvensional. Jadi pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan partisipasi pemilih itu masih dalam bentuk konvensional, dalam artian bentuk sosialisasi pun hanya ada dua, yakni yang konvensional biasa, mengundang orang untuk melakukan sosialisasi, atau melalui media sosial. Itu kegiatan kita untuk memberitahukan kepada masyarakat menyangkut dengan jadwal dan tahapan. Nah, memang ide-ide kreatif menyangkut dengan bentuk kampanye ya untuk peningkatan partisipasi masyarakat itu yang belum ya, di bagian yang bersangkutan ini belum menyampaikan ke kami. Kira-kira dalam 1 atau 2 bulan ke depan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal mendesain program, karena ada banyak sekali sebenarnya tahapan yang harus kita jalankan. Karena memang saat ini kami lagi melakukan penelitian atau persiapan untuk penetapan daftar calon sementara, daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu nanti akan ditetapkan pada tanggal 3 November. Sementara kampanye itu baru bisa dilaksanakan tanggal 28 November 2023 ya. Nanti dalam masa kampanye itu ada yang kita fasilitasi ke partai politik, ada bantuan karena menurut undang-undang ada bantuan negara juga untuk partai politik. Lalu kemudian nanti juga untuk anggota DPD. Nah setelah itu juga kita lagi pada saat penetapan itu kita akan menerima juga yang namanya dana kampanye. Dana kampanye ini memang ada concern dari beberapa LSM di menyangkut dengan keterbukaan informasi, menyangkut dengan dana kampanye ini. Tetapi untuk dana kampanye sendiri sampai dengan hari ini baru sampai pada tahap pembukaan rekening khusus untuk partai politik. Nanti laporan awal dana kampanyenya diserahkan nanti pada sekitar tanggal 26 yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas atau terbuka. Nah setelah itu baru kemudian waktu pencetakan surat suara dan logistik pemilu. Kami mau logistik pemilu sekarang sudah dicicil untuk ini. Nah setelah itu baru kemudian kita masuk di pemungutan dan perhitungan suara nanti di tanggal 14. Jadi masa kampanye kita itu masa kampanye bagi partai politik, tapi bagi KPU masa kampanye itu adalah
distribusi logistik. Jadi itu nanti banyak akan kita analisis. Jadi begitu Pak Ed. Baik, terima kasih Pak Halid. Silakan. Ya. Saya rasa tadi apa yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan sangat menarik begitu. Tapi kemudian ada satu hal yang tidak ingin saya tahu lebih lanjut. Kira-kira seperti apa manajemen risiko yang diterapkan oleh KPU dalam mengawal pelaksanaan atau implementasi pemilu. Baik, dulu untuk kita memang sudah dari jadwal schedule yang ada kan sebenarnya KPU karena pemilu ini kan pekerjaan yang berulang-ulang tiap tahun yang kita lakukan berulang-ulang dari beberapa majelis pemilihan kita sudah melakukan berulang-ulang, ada mitigasi masalahnya, lalu ada tadi manajemen risiko karena kita tahu kemungkinan terjadi persoalan itu di tahapan apa itu kita sudah menduga. Nah contoh seperti sekarang itu tahapan pencalonan. Ya tadi termasuk isu keterwakilan perempuan kan tahapannya sudah jalan, PKPU-nya sudah ada, calonnya sudah ada, tiba-tiba putusan Mahkamah Agung berubah harus keterpenuhan 30% perempuan. Nah berarti ada risiko di situ bahwa partai politik yang kurang pasti 30%-nya. Di situ nanti teman-teman teknis menjelaskan apa yang harus diselesaikan di situ. Tapi kita sudah memperkirakan kira-kira persoalannya di situ. Lalu berikut masalah distribusi. Distribusi itu kan untuk daerah kepulauan agak susah itu. Di daerah apalagi bulan Februari itu kan ada tahun baru Cina, Januari, Februari. Nah, cuaca alamnya harus kita perhitungkan. Kita perhitungkan bagaimana sampai pada hari H minimal H-1 itu semua distribusi logistiknya sudah ada di TPS. Ya, kalau hujan turun apa yang harus kita siapkan? Tapi karena persoalan ini atau pemilu ini sudah kita lakukan berulang-ulang dan bertahun-tahun, maka kita sudah tahu antisipasinya seperti apa. Apa yang harus kita siapkan, tapi yang pasti kita akan prepare mulai dari apa yang harus teman-teman logistik siapkan. Sekarang teman-teman Pak Kabak ya, teman-teman logistik lagi mempersiapkan hal-halnya, apa yang harus kita siapkan ketika tahapan pencalonan sudah tetap, calonnya sudah ditetapkan, calonnya siapa-siapa saja, calon presidennya siapa-siapa saja, berapa jumlahnya, nah itu logistik menyesuaikan. Nah ketika logistik menyesuaikan, maka kita prepare kira-kira teman-teman di bawah, penyelenggara di bawah harus menyiapkan apa. Jadi ketika ada, kan intinya kan kita harus siapkan berapa orang yang bertarung dulu calonnya, baru kita bisa tahu logistik yang dibutuhkan berapa banyak. Sekarang kita pemilihnya sudah ada nih, sudah ditetapkan jumlah pemilihnya. Tinggal jumlah yang ada pemilih, tidak ada yang dipilih kan sama saja. Yang dipilih disiapkan dulu sekarang. Yang dipilih disiapkan, jumlahnya sudah ada, baru disiapkan hal-hal untuk menunjang pemilihannya. Nah itu yang nanti teman-teman logistik siapkan. Yang manajemen risiko yang paling mungkin kita siapkan itu terkait dengan ini tadi, persoalan teknis dan distribusi logistik. Karena yang paling menantang nanti distribusi karena pas bulan-bulan itu. Nah tentunya pada saat pencoblosan nanti itu sudah masuk mekanisme lain, tapi karena kita bicara sebelum tanggal 14 Februari, maka langkah-langkah itu sudah kita ambil dengan tadi berkoordinasi dengan stakeholder terkait, pemerintah, kepolisian, TNI dan lain-lain untuk terkait dengan koordinasi awal berkaitan dengan persiapan pemenuhan kebutuhan pemilu. Itu yang sekarang kita siapkan, dan risiko yang paling mungkin terjadi itu tadi di masalah cuaca. Itu yang kita siapkan untuk mengantisipasi lebih awal. Pak Halid, penambahan? Silakan. Iya, untuk implementasi manajemen risiko sesungguhnya KPU ini sudah mengawali seluruh kegiatan kan tentunya dengan perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, kita memitigasi potensi masalah. Jadi ada pembobotan setiap tahapan. Kira-kira yang punya peluang terjadi masalah sebelah mana. Lalu kemudian setelah itu baru kita menentukan resort yang dibutuhkan untuk meminimalisir kemungkinan masalah itu seperti apa. Jadi kalau resort yang dibutuhkan misalnya SDM, berarti kita sudah melakukan semacam pelatihan-pelatihan untuk bisa meningkatkan
kemampuan dalam hal mengatasi masalah ke depan itu kita sementara dan untuk implementasinya dari seluruh kegiatan KPU ini tentunya sumber daya yang dimanfaatkan itu diantaranya juga adalah di samping sumber daya manusia itu juga faktor-faktor eksternal itu kita punya peta. Jadi misalnya untuk hari H jalur distribusinya ini juga untuk logistik kita punya jalur distribusi. Jadi sudah beberapa kali kita bikin kegiatan menyangkut dengan pemetaan jalur distribusi karena misalnya untuk daerah seperti Maluku Barat Daya, lalu Kepulauan Tanimbar, itu kan untuk transportasi kalau lalu Kepulauan Aru itu untuk transportasi reguler 1 minggu itu kan cuma 2 sampai 3 kali pesawat untuk bisa dari Ambon ke sana. Nah, untuk mitigasi masalah itu kita sudah pemetaan waktunya kapan harus distribusi logistiknya sehingga bisa sampai di tepat waktu. Itu tentunya juga tergantung dari pencetakan logistik. Ya. Nah, kemudian juga kita pantau dengan masalah di daerah-daerah yang agak terpencil, misalnya di Kabupaten Buru. Di Kabupaten Buru itu ada sekitar 7 TPS di Pegunungan dan Oranga atau beberapa TPS dan itu tidak bisa digunakan transportasi dengan menggunakan kendaraan. Itu harus digotong, dipikul sampai ke atas. Begitupun beberapa TPS di Maluku Tengah di Maluku Tengah itu daerah atas itu Manusela ya. Di Manusela itu ada beberapa TPS juga yang itu perjalanannya bisa sehari semalam. Ya. Dan kemudian kalau misalnya yang dikatakan Pak Engel itu misalnya kalau pas di bulan Februari itu pas kalau kita di budaya kita kalau pas tahun baru Cina itu pasti ombaknya tinggi lalu kemudian ada badai. Nah itu yang akan menyebabkan kesulitan transportasi karena misalnya di Maluku Barat Daya dia kalau mau sebarkan logistik sampai di Kisar itu kepulauan yang dekat dengan Timur Leste, ya, yang dekat dengan Timur Leste dan itu regulernya itu hampir tidak ada, transportasi regulernya itu hampir tidak ada. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadi pembengkakan biaya. Makanya biasanya teman-teman itu lakukan ketika distribusi logistik. Kondisi alamnya bisa mendukung, dia sewa satu kapal, lalu kapal itu dia jalan untuk distribusi logistik. Nanti dia balik pada saat hasil pemilu selesai, dia balik supaya langsung diangkat kotak suara untuk balik. Itu sebagai mitigasi kita dalam hal. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, lalu kemudian solusi-solusinya sudah Nah memang kita keterbatasannya misalnya untuk masalah biaya karena di pendekatan APBN itu kan selalu kontinental ya, daratan yang dihitung. Misalnya dari kecamatan ke desa itu dianggap 100.000 cukup, tapi tidak bisa untuk daerah KKT, MBD, Aru, Buru Selatan, lalu kemudian Maluku Tenggara, Kota Tual dan secara bagian timur itu tidak mungkin. Karena dari satu kecamatan di MBD misalnya dari ibu kota kecamatan kalau ke desa salah satu desa itu harus menggunakan kapal. Bagaimana caranya itu kayak di Pulau Masela. Di Pulau Masela ada satu TPS KKT di situ kalau tidak salah ya. Satu TPS itu kalau dia mau dari distrik dari kecamatan ke desa itu dia biayanya lebih besar daripada dari kabupaten ke ibu kota kecamatannya misalnya. Nah ini memang masalah-masalah kita klasik yang selalu kita berteriak. Solusinya
Kan kita selalu berpikir solusinya dari tahun ke tahun itu bisa. Hanya yang kita pikirkan itu bagaimana caranya Bappenas berpikir untuk kasih kita solusi. Ya. Karena selama ini bisa. Caranya bagaimana dengan memanfaatkan. Artinya ada teman-teman misalnya untuk sewa kapal itu tidak bisa dia menggunakan misalnya pelelangan umum, karena di sana itu cuma 1 atau 2 penyedia. Mitigasinya bagaimana? Mitigasinya teman-teman terpaksa menegosiasikan langsung. Memang kalau biayanya di bawah 200 kan tidak jadi masalah. Nah, akhirnya ada pos-pos yang harusnya diakrobatik oleh teman-teman sekretariat. Ya, ada apa? Katakan misalnya kita punya anggaran ini, setiap PPS, setiap transportasi ke TPS itu kan seragam transportasinya. Akhirnya ada penumpukan misalnya untuk daerah yang jauh, yang transportasinya besar itu dipindahkan. Ya. Kadang-kadang juga ya dikocok. Dan mohon maaf kalau dari Bappenas kita dari dulu tuh teriak-teriak masalah itu. Dari dulu kita berteriak, dari saya ikut pemilu tahun 2008, kita selalu berteriak masalah transportasi yang seragam di daerah kepulauan dan daerah kontinental. Yang ada di Maluku dengan ada yang di Jawa disamaratakan biayanya, transportasinya khususnya. Kalau yang lain-lain tidak masalah, tapi transportasi itu selalu menjadi kendala. Ya. Jadi bagaimana caranya? Misalnya transportasi dengan menggunakan tenaga manusia, orang pikul dibayar seadanya. Akhirnya ini kan memancing kerelawanan daripada orang yang, karena memang biaya yang diberikan tidak cukup. Misalnya orang dikasih cuma 50.000 dengan dia berjalan selama 12 jam, jalan kaki 12 jam. Ya. Akhirnya yang dipertanggungjawabkan mungkin 50.000, yang dikasih mungkin lebih dari itu. Bagaimana caranya? Itu sekretariat yang berpikir. Kasihan teman-teman, akhirnya teman-teman itu dia berakrobat bagaimana caranya kegiatan ini bisa jalan secara administratif tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Akhirnya akrobat. Ya. Kalau akrobat itu orang pemerintah paham lah bagaimana caranya akrobat itu. Geser-geser itu kan jadi. Nah, tapi masalahnya kan kita sudah tahu. Masalah yang muncul di sini akan seperti ini di Maluku Tengah sampai dan dengan alur distribusi dari Masohi sampai di Banda. Yang paling jauh di Maluku Tengah itu di Banda. Ada satu kecamatan yang dia lebih dekat sebenarnya dengan SBT kayaknya ya, dibandingkan dengan Masohi sendiri dari ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Dan itu jumlah pemilihnya sekitar 12.000 ya Pak Egel. Sekitar 12.000. Ada sekitar beberapa desa yang ada di sana. Yang selalu menjadi masalah dari dulu itu adalah bagaimana caranya transportasi. Kalau sekarang ini akan mending karena kapal cepat itu sudah ada, tetapi bukan dari Masohi, dari Kota Ambon. Bagaimana logistik yang disebar dari Jakarta atau dari Surabaya, dia mampir dulu ke Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, baru kemudian dia tarik lagi ke Ambon, baru dari Ambon kemudian bisa sebarkan sampai ke ini. Kalau seandainya menggunakan lokal kapal cepat atau transportasi reguler. Nah, tapi kalau dipermudahkan bisa misalnya Pulau Haruku dan Lease, misalnya juga di Lehitu dan Salahutu, itu kan antar pulau juga. Memang transportasinya tidak jadi masalah. Nah, cuma memang teman-teman di kabupaten dan kita di provinsi itu sudah melakukan pemetaan sebenarnya terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dari hal keuangannya bagaimana, terutama dari hal keuangan. Lalu kemudian dengan jalur distribusinya bagaimana, termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi informasi. Karena 2024 ini kayak pemilu tahun 2020
Pilkada tahun 2020 sudah nanti akan menggunakan teknologi informasi yang namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil pemungutan suara. Nah, dari tahun 2020 KPU provinsi sudah melakukan pemetaan terhadap seluruh titik hotspot. Jadi Pak Egel sudah lakukan dari tahun 2020 untuk titik-titik yang tidak ada yang istilahnya blind spot. Nah, itu sudah juga dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi, juga sudah dilaporkan kepada Kemenkominfo. Nah, solusinya adalah untuk daerah-daerah yang agak minim itu nanti pada saat pemungutan suara kita menggunakan, kalau belum ada, kita akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang ada di puskesmas atau sekolah terdekat. Karena sekolah itu kan online. Sekolah itu kan online. Sayangnya pada pengalaman pemilu 2020 itu banyak fasilitas bakti dari Telkomsel, itu namanya bakti dari Telkomsel, itu rata-rata desa-desa yang bayar iuran. Desa-desa nggak bayar iuran bulanannya, akhirnya banyak yang ditutup juga, banyak yang ditutup aksesnya juga. Itu yang menjadi kendala-kendala kita. Tetapi mulai dari awal kita sudah memitigasi, sehingga daerah-daerah blind spot itu kita sudah tahu jalur mana yang harus dilalui supaya bisa menyebarkan informasi lebih cepat. Itu sudah diinisiasi langsung oleh Pak Egel yang membidangi masalah itu. Jadi untuk manajemen risiko sampai dengan implementasi dalam hal perencanaan, lalu kendala-kendala yang dihadapi selama ini, lalu kemudian di lapangan. Yang penting yang terutama adalah tolong Bappenas, kalau hitung biaya jangan pendekatannya selalu Jawa sentris, ya, jangan selalu Jawa sentris. Tidak perhatikan kita yang transportasinya, karena ini bukan hanya kami yang mengeluh, orang Kalimantan pun mengeluh. Teman saya di Kalimantan Barat, kalau mau pilih di satu kecamatan itu kan dia harus lewat sungai. Biayanya dihitung transportasi dari desa, dari kabupaten ke kecamatan, ini cuma 110.000 kalau nggak salah. Teman saya yang di Papua apalagi, tapi mereka agak enak lah, ada dana khususnya, masih bisa. Tapi kita yang nggak ada, itu agak sedikit merepotkan. Kalau itu masalahnya adalah teman-teman di sekretariat dalam hal pelaksanaan kegiatan. Ya, saya pikir itu bisa Pak ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan memang banyak hal kalau bisa pemilu kan persoalannya banyak, tapi ya penyelenggara pemilu harus bisa menyelesaikan. Tapi kalau musim pemilu itu masyarakat biasanya berpikir ini musim pesta. Pesta itu kalau Bapak Ibu ada sempat waktu pada saat pemilu hari H, coba main-main ke bawah dan tanya harga-harga di bawah. Berubah itu. Jadi harga normalnya yang seharusnya 5.000, ketika orang tahu itu pemilu, apalagi yang turun KPU, pasti harganya naik 20.000, pasti. Dan itu dari bertahun-tahun begitu. Jadi itu kalau tidak di harga pangan, harga sewa, harga dan lain-lain. Sewa itu yang biasanya paling tinggi. Jadi memang di luar daripada harga biasa. Kalau harga suara itu urusan bawah nanti. Sebelum hari H dan hari H. Jadi kalau disurvei harga, nilai harga sewa pada saat hari normal, dia akan beda dengan pada saat nanti pemilu. Biasanya berapa minggu Pak? Dari sekarang sudah mulai, tapi lihat kalau aktivitas KPU semakin intens, nah berarti itu sudah tanda-tanda sumber air sudah dekat, sehingga harga pun disesuaikan dengan itu. Jadi harusnya sewa kendaraan laut, motor yang seharusnya yang biasanya cuma 1 juta atau 500.000 itu bisa naik sampai 3-4 juta. Kenaikannya itu cukup besar dan boleh sekali-sekali dicoba pada saat pemilu. Survei sekarang dulu, bulan-bulan ini disurvei berapa harga ongkosnya,
nanti pada saat pemilu disurvei lagi, kira-kira berapa? Nah itu pasti ketahuan harganya. Nah, pasti makin tidak cocok. Jadi memang itu kendala-kendala kita selama ini, tetapi ya namanya untuk memajukan bangsa ini kan segala tantangan harus kita bisa hadapi kan. Dan itu bagian dari dinamika, bagian dari potensi-potensi yang perlu kita gali, sehingga memang masukan dari Pak Halil tadi itu memang rintihan hati dari teman-teman di bawah selama ini, tapi ya sudah itu yang penting kita pastikan bahwa semua tahapan itu bisa jalan, karena tadi kita pakai time schedule-nya jelas, yang perlu dia bekerja sesuai dengan jadwal tahapan. Jadi sudah di bulan ini apa yang harus kita buat, karena satu tahapan ini terhenti akan menghambat tahapan yang berikutnya. Nah itu yang memang agak sedikit kita harus konsen di situ, sehingga memang semua proses yang kita jalankan memang harus ada grand design kegiatannya yang memang harus kita pakai tenggang waktu yang harus kita selesaikan. Jadi ada batasan waktu, ada yang harus timeline-nya harus selesai clear pada saat waktunya. Jadi saya pikir itu mungkin yang bisa. Masih ada yang lain? Sudah cukup ya? Mungkin dari misalnya masih ada? Saya merasa mungkin sudah makan siang untuk Bapak. Saya tidak mau mengganggu terlalu banyak ya, kalau ada pertanyaan lain. Oke, dari saya menyampaikan ya selamat pagi. Pasti ada banyak tantangan, khususnya terkait dengan logistik di sini. Saya pikir orang Indonesia sudah mampu sekali berinovasi, misalnya dengan teknologi. Jadi untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun depan, saya ingin menyampaikan semoga sukses di sini. Dan ya di Indonesia angka TPS, angka pemilih sangat besar. Jadi ya selamat dan semoga sukses ya. Terima kasih atas saran dan masukan dan prioritas yang sudah disampaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa Indonesia saya. Saya pikir tadi sudah bilang selamat pagi. Sangat bagus Pak. Ya, selamat siang ya. Jadi terima kasih ya. Iya. Saya tambah sedikit, mungkin juga tutup. Tadi dari Pak Emil informasi berkaitan dengan pemilih pemula yang mencapai 63% ya. Saya disuruh berpikir begini bahwa ini bukan posisi KPU juga, tapi untuk kita dalam program, saya melihat itu adalah sebuah peluang yang nanti juga bisa dimanfaatkan menjadi negatif dan juga menjadi positif. Kalau mereka tidak diberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas berkaitan dengan hak-hak mereka, karena mereka kan pemilih pemula. Jadi mungkin ke depan nanti kita akan berpikir bagaimana juga sama-sama dengan Pak Hanafi untuk bisa memikirkan agar para pemilih pemula ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang menjadi hal yang negatif, karena terlalu gampang untuk diarahkan dan bisa dipakai untuk sebagai mobilisasi massa dan sebagainya, sebab mereka adalah pemilih pemula. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah banyak yang kita diskusikan. Memang kalau bicara pemilih pemula ini generasi Z ini lebih banyak menggunakan gadget. Jadi teknologi informasi yang mereka setiap saat komunikasinya lewat walaupun dalam rumah. Makanya pola pendekatannya mungkin lebih kayak situ ya, tidak langsung face to face gitu. Tidak ada yang lain atau masih ada? Cukup? Cukup ya? Ya, atau masih ada? Jadi sekali lagi atas nama KPU Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, semua jauh-jauh dari Australia. Ya, tapi sudah ke pantai-pantai belum? Belum sempat ya. Kalau ada waktu memang harus main ke Pulau K. Itu ada pasir putihnya yang bagus, bisa main-main ke sana. Itu di kampungnya Pak Kahal itu, jadi bisa main-main ke sana. Sekaligus wisata demokrasi lah. Wisata demokrasi, mungkin jalan-jalan menyusuri Maluku, selain melihat orang-orangnya, melihat pantainya, melihat alamnya,
untuk bisa memberikan kesegaran kepada kita untuk memasuki tahapan pemilu ke depan dengan baik. Dan kita mengucapkan terima kasih apresiasi kepada semua teman-teman LSM dari Bappenas, dari Kedutaan Australia yang telah terlibat langsung dalam proses ini, dalam membantu kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini bisa memberikan berkah bagi Maluku untuk tatanan demokrasi yang jauh lebih baik ke depan. Jadi untuk mengakhiri kata, Pulau Irian adalah Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuh.